Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ratu Khairia dengan NIM 2301646 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan memenuhi mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang mana materi pertama yaitu tentang konsep dasar administrasi pendidikan. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari administrasi atau secara definisi administrasi ini menurut Husain Usman tahun 2012 nomor 2 adalah suatu proses mengelola sumber daya 7M ditambah 1I, yang mana 7M ditambah 1 ini terdiri dari adanya manusia, uang, metode, mesin, marketing, dan materi, dan satu ini adalah informasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan ini merupakan elemen penting dalam menjalankan lingkungan sekolah manapun. Administrasi pendidikan terdapat di banyak sekolah, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas maupun itu universitas. Mempelajari fungsi administrasi pendidikan dapat membantu kita memahami peran kita dalam menjaga efektivitas lingkungan sekolah. Adapun pengertian dari administrasi pendidikan ini adalah pengelolaan sistem sekolah, yang mana ini melibatkan pemberian kepemimpinan untuk pendidikan siswa, pengembangan kurikulum, penerapan penilaian dan pengelolaan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini mencakup pengelolaan proses dalam sistem sekolah untuk memastikan pencapaian hasil tertentu dari sekolah tersebut. Mengapa administrasi pendidikan penting di sekolah? Karena administrasi pendidikan ini merupakan cara sekolah memberikan kesempatan belajar kepada siswa. Dengan bantuan administrasi pendidikan ini pun sekolah dapat memenuhi tanggung jawab hukum dan keuangan. Pemerintah dapat melakukan hal ini dengan memastikan bahwa ada guru yang terlatih di setiap kelas, memantau kemajuan siswa, dan memastikan ruang kelas tersebut bersih dan aman. Tanggung jawab keuangan mungkin termasuk membayar tagihan tepat waktu, membayar untuk melindungi kekayaan intelektual, dan memelihara gedung dan properti lainnya di halaman sekolah. Mengukur yang kedua itu bisa mengukur kinerja siswa. Mereka dapat mengukur kinerja siswa dengan menggunakan hasil tes untuk membuat keputusan tentang ukuran kelas, desain kurikulum, dan metode pengajaran, sehingga siswa dapat meningkat. Selanjutnya yaitu menawarkan akses terhadap sumber daya. Beberapa contoh sumber daya adalah buku, teks yang memenuhi standar negara, bagian program, pengayaan setelah sekolah, atau kunjungan lapangan dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Yang selanjutnya yaitu adanya mendorong keberhasilan siswa, yang mana administrasi pendidikan dapat mengatur proses perekrutan guru dan memastikan bahwa administrator menugaskan guru yang efektif ke ruang kelas yang tepat. Nah, adapun 15 fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama itu adanya pengambilan keputusan keuangan, yang mana di dalam pengambilan keputusan uang ini administrasi pendidikan seringkali melibatkan alokasi dana, misalnya untuk gaji guru, jumlah buku pelajaran, perlengkapan, atau dana yang dialokasikan oleh negara. Jumlah uang dialokasikan oleh administrasi pendidikan biasanya bergantung pada ukuran distrik sekolah dan jumlah dana yang diterima dari sumber-sumber seperti hibah pemerintah dan swasta, kontribusi dan program federal dari negara lain. Misalnya, administrasi pendidikan dapat menggunakan dana yang mereka terima dari hibah untuk membeli buku teks terbaru untuk kelas sains. Selanjutnya yaitu pengawasan staf. Administrasi pendidikan seringkali melibatkan pemantauan kinerja guru untuk menentukan apakah mereka memenuhi kebutuhan siswa dan kriteria lainnya, seperti
pengorganisasian kelas, menciptakan lingkungan yang aman, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, kehadiran dan disiplin, atau mereka juga dapat bekerja dengan administrator lain untuk menetapkan standar pengajaran bagi siswa. Yang mana ini terkait 12 pekerjaan untuk gelar studi pendidikan. Yang ketiga yaitu adanya penilaian. Penilaian ini dalam administrasi pendidikan seringkali merencanakan dan melaksanakan penilaian yang mengukur prestasi akademik, yang mana hal ini membantu pendidik merancang pengajaran yang lebih baik, meningkatkan skor penilaian siswa, dan menentukan apa yang dipelajari oleh siswa. Administrasi pendidikan juga dapat melibatkan pemantauan kemajuan siswa dengan memastikan bahwa ruang kelas bersih dan aman, dengan tempat duduk yang cukup dan untuk semua siswa, dan bahwa bagan organisasi ini selalu diperbarui. Nah, yang keempat ini adanya desain kurikulum, yang mana administrasi pendidikan mungkin melibatkan kerjasama dengan guru untuk membantu kurikulum siswa. Misalnya, mereka ingin mengidentifikasi peluang bagi siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari di kelas melalui proyek atau PR pekerjaan rumah. Mereka juga dapat mengatur pertemuan di mana staf sekolah dapat mendiskusikan perubahan kurikulum. Yang kelima yaitu adanya instruksi. Administrasi pendidikan seringkali melibatkan kerjasama dengan guru dalam pengajaran. Mereka mungkin mengidentifikasi teknik manajemen kelas baru, menawarkan saran tentang apa yang harus diajarkan, dan memeriksa kehadiran dan menetapkan penetapan kursi untuk siswa. Misalnya, mereka mungkin mengadakan pertemuan untuk membahas penerapan teknik pengajaran baru ini. Nah, selanjutnya adanya penelitian. Administrasi penelitian ini dapat bekerja sama dengan pendidik atau anggota staf lainnya untuk meneliti kurikulum sekolah dan hasil pembelajaran siswa, merancang program untuk meningkatkan hasil tersebut, dan mengevaluasi program tersebut. Misalnya, mereka dapat membantu mengumpulkan data prestasi siswa, menganalisis hasilnya, dan membandingkannya dengan kabupaten lain. Nah, yang mana di data prestasi ini dapat mempengaruhi alokasi dana dan perubahan kurikulum sekolah terkait karir yang perlu dipertimbangkan di pendidikan tinggi. Yang ketujuh yaitu adanya pelayanan kemahasiswaan. Nah, administrasi pendidikan seringkali melibatkan membantu siswa mencapai tujuan mereka. Mereka mungkin memberikan bimbingan belajar, menerapkan kebijakan makan siang yang ada, menyediakan dan berpartisipasi dalam program sekolah, atau menyediakan transportasi ke acara olahraga. Mereka mungkin juga menawarkan penitipan anak darurat atau mengembangkan program sepulang sekolah untuk anak-anak yang mungkin mengalami kesulitan bersekolah karena masalah transportasi. Nah, yang ketujuh itu adanya manajemen personalia, yang mana administrasi pendidikan seringkali melibatkan pengelolaan paket gaji dan tunjangan anggota staf untuk memastikan mereka dapat bersaing dengan peluang kerja lainnya di masyarakat. Ini misalnya mereka mungkin mengembangkan kebijakan untuk merekrut dan mempromosikan guru berdasarkan kinerja siswa. Kinerja siswa ini, mereka juga dapat mengadakan pertemuan untuk membahas paket kompetensi dengan anggota staf. Selanjutnya, yang ke-9 yaitu adanya hubungan perburuhan. Yang mana dalam hubungan ini administrasi pendidikan seringkali melibatkan
upaya memastikan bahwa sekolah mengatasi kekhawatiran anggota staf melalui prosedur pengaduan. Misalnya, mereka mungkin bekerja dengan seorang guru menyampaikan keluhannya kepada dewan sekolah, atau mereka juga dapat mengadakan pertemuan rutin di mana para guru dapat berbicara secara terbuka tentang permasalahan yang mereka hadapi saat ini. Nah, yang ke-10 yaitu adanya masalah hukum, yang mana masalah hukum dalam administrasi pendidikan seringkali melibatkan bantuan untuk memastikan bahwa sekolah mematuhi undang-undang dan persyaratan kebijakan lokal, negara bagian dan federal mengenali fasilitas sekolah, kurikulum, pengajaran, dan lingkungan sekolah yang sesuai. Mereka juga dapat membantu memastikan bahwa siswa menerima pendidikan yang sesuai dengan standar negara bagian atau persyaratan pendanaan federal. Misalnya, mereka dapat membantu menyelesaikan perselisihan hukum antara siswa dan guru. Nah, selanjutnya yaitu adanya hubungan masyarakat, yang mana dalam hubungan masyarakat ini administrasi seringkali melibatkan pengembangan hubungan dengan pimpinan bisnis, orang tua, dan anggota masyarakat. Misalnya mereka mungkin mengundang para pemimpin bisnis lokal untuk menjadi anggota dewan penasihat fakultas sekolah dan ikut berpartisipasi dalam acara open house sekolah. Mereka juga dapat bekerja dengan orang tua dan anggota masyarakat atau anggota lainnya dan tim staf administrasi pendidikan untuk mengatasi permasalahan seperti promosi dan paket jabatan bagi guru, kepemilikan keperpustakaan, dan renovasi fasilitas sekolah. Nah, selanjutnya yaitu adanya pengelolaan fasilitas, yang mana administrasi pendidikan seringkali melibatkan pengelolaan fasilitas sekolah termasuk ruang kelas, aula, dan kantor, mungkin lapangan tempat anak murid untuk melakukan ekstrakurikuler. Ini contoh pengelolaan fasilitas ini, misalnya mereka mungkin memastikan bahwa semua perlengkapan di sekolah tersedia, dan mereka juga dapat mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kekhawatiran staf mengenai pengelolaan fasilitas sekolah ini. Nah, yang ke-13 yaitu adanya perencanaan strategis, yang mana dalam administrasi pendidikan seringkali melibatkan perencanaan jangka panjang untuk menentukan cara terbaik untuk mencapai tujuan daerah terkait hasil pembelajaran untuk siswa tersebut, pendidikan prestasi siswa tersebut, dan stabilitas keuangan. Administrasi pendidikan juga dapat membantu mengembangkan rencana strategis untuk dewan sekolah yang menggambarkan masa depan seluruh distrik dalam hal misi, visi, pernyataan tujuan dan sasarannya. Misalnya mereka mungkin bekerja sama dengan dewan pendidikan sekolah untuk mengadakan atau mengembangkan rencana strategis untuk seluruh distrik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adanya teknologi, yang mana administrasi pendidikan ini seringkali melibatkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan prestasi siswa. Misalnya, mereka mungkin mengadakan lokakarya di mana para pendidik dapat belajar menggunakan teknologi di kelas. Mereka juga dapat bekerja dengan guru untuk mengembangkan pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif. Nah, yang terakhir yaitu adanya penganggaran. Dalam administrasi pendidikan seringkali melibatkan membantu sekolah atau sekolah yang ada di kabupaten menetapkan tujuan dan sasaran
agar sesuai untuk bidang tertentu seperti gaji guru, perlengkapan kelas, serta memantau pengeluaran untuk memastikan bahwa sekolah ini mempelajari dana dengan bijak. Misalnya mereka mungkin menetapkan batasan biaya karyawan swasta untuk di sekolah tersebut. Nah, adapun tanggung jawab dari administrator pendidikan ini merupakan perencanaan strategis atau penganggaran dan pengelolaan keuangan, serta pengembangan profesional semuanya termasuk dalam administrasi pendidikan. Para profesional ini bekerja dalam peran-peran berbeda-beda, namun semuanya berkontribusi dalam membentuk lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.